Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Sampai di mana kajian kita kemarin, Pak? Nun? Ilmu nujum ya, astrologi ya. Kemarin sudah kita sampaikan gitu, tentang ilmu nujum atau bintang. Tuh. Kita tahu bintang ini merupakan ciptaan Allah sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Jangan sampai justru ditemukannya ilmu terkait dengan perbintangan malah menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang musyrik. Tidak malah memberikan nilai tambah kepada keimanan kita, ketauhidan kita bahwa Allah itu maha segala-galanya. Oleh karena itu kita kembali kepada Al-Quran kemarin. Bintang diciptakan itu bagaimana sih menurut informasi Al-Quran? Sudah dibahas kemarin. Surat apa, Pak? Al-Mulk, surat 67 ayat 5. Oke, kemarin nggih. Tuh. Kemudian dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nggih. Tuh. Bersumber dari sahabat Qatadah. Sudah kita bahas itu kemarin. Dibuka lagi surat Al-Mulk 67 itu. Surat 67 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Itu nggih. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa atadna lahum adzabas sa'ir. Monggo dibaca, monggo Pak, nggih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Menurut ayat itu, bintang diciptakan yang pertama sebagai hiasan langit. Itu ya. Itu, Pak. Sebagai hiasan langit. Tentu yang namanya hiasan itu bukan sekedar hiasan, tapi di balik itu memberikan makna terhadap kebesaran Allah, merupakan tanda keagungan Allah. Karena bintang itu ya makhluk yang nggak bisa diciptakan oleh manusia. Dan ilmu manusia mengakui betapa besarnya bintang itu. Kenapa kelihatan kecil itu? Karena jauhnya dari bumi. Bintang itu jumlahnya tidak satu, banyak. Tuh. Sebab kena sinar matahari lalu bintang itu memberikan sinar kepada kita menjadi indah. Tapi siapa yang membuat indah? Adalah Allah. Sehingga Allah menegaskan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Itu satu. Yang kedua, wa ja'alna rujuman lisyayatin. Allah jadikan sebagai alat pelempar setan. Wah, iki wis
Wis lebih dari yang tadi Pak ini Pak. Oke. Lapo setan kok sampai disawat dengan bintang. Lah dulu pernah hadisnya kita bahas. Apa Pak? Setan yang mencuri berita. Dari mana? Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud itu kalau diartikan dalam bahasa kantor namanya arsip, tempat arsip. Tempat penyimpanan lah itu. Quran itu di situ yang sampai kepada kita turunan. Itu loh Pak bahasanya itu. Kalau bahasa kantor, maka turunannya tidak akan berubah tuh, aslinya disimpan di situ. Sehingga Quran itu bukan sekedar urusan kitab yang kita pegang, tapi ada kegaibannya di dalam itu. Itu yang sudah sering kita sampaikan. Beragama itu begitu loh Pak. Kita itu banyak bersentuhan dengan yang gaib loh kita itu. Kalau tahu benda itu tidak gaib, ada nilainya di balik itu loh Pak. Beragama itu. Dan itu harus bisa disentuh itu. Nah. Berikutnya ditambah lagi dengan hadis. Monggo, ada hadisnya itu ya? Ada hadis. Tuh di buku itu ada. Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Qatadah mengatakan. Nah itu. Oke. Monggo Pak, ya. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hikmah sebagai hiasan langit, sebagai alat pelempar setan, dan sebagai tanda-tanda untuk menunjuk arah dan sebagainya. Karena itu, barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain tersebut, maka dia telah salah dan menyia-nyiakan nasibnya serta membebani diri dengan hal yang di luar batas pengetahuannya. Oh, hadis itu dalam loh Pak. Hadis itu. Itu harus kita pegang itu. Hadis itu bersumber dari Sahih Bukhari. Khalaqallahu hadhihi nuzuma thalatha. Fungsi Allah menciptakan bintang itu 3. Di situ itu. Yang pertama apa? Zinatas samai, hiasan langit. Warujumal lisayatin, melempar setan yang mencuri informasi tentang nasib manusia. Makanya dulu pernah kita bahas tukang peramal atau dukun itu, dukun itu benarnya satu. Karena apa? Boleh jadi itu informasi dari Lauhul Mahfud, tapi yang 100 bohong. Bab dijaga dari barang. Dan kita sekarang ini agak miris Pak. Kadang-kadang syirik itu kayak menjadi sponsor dalam sebuah momen besar. Itu kadang menjadi tontonan sentral itu. Sehingga terkenal bukan hanya di tingkat nasional tapi juga tingkat global. Dan dengan bayangkan ono Pak kemarin motor GP dah Pak di Mandalika itu loh kok ono itu uang dikongkon kelerek udan, meskipun udan ini gak leren tapi muncul lah Pak orangnya Pak. Dan panjenengan ketika membaca tanggapan banyak orang kan ya beragam. Loh kok musiku sing dimunculno? Kok ndak ahli ya ahli ilmu perbintangan yang diakui dunia kan ndak begitu. Kok musiku sing muncul ya apa sih? Itu kelas global Pak, itu Pak, kelas internasional itu sampean itu. Akhirnya saiki sampean masih wong iki ya. Lihat saat itu dan tetap mudun, pengaruhnya besar. Ini ana wong duwe hajat besar supaya udane gak nang kono. Dicelup Pak niku Pak.
Itu jenenge promosi gratis itu sampeyan. Lenggeh itu sampeyan. Anggap saja ya, kita nggak usah diskusi berdebat. Kalau itu syirik, syirik itu loh Pak. Dipromosikan seperti itu. Dilangkit Pak itu. Lah itu di hadapan mata kita. Apa gak ngelus dodo ini. Tantangan tauhid kita itu lebih berat. Bangsa ini makin banyak hidup dengan dasar mitos, dengan dasar khayalan. Akhirnya tahayul itu berkembang. Muncullah keyakinan yang bersumber dari tahayul, dan keyakinan itu disebut dengan khurafat. Kalau sudah khurafat, bid'ah dalam berbagai hal ya muncul. Kalau kita berdoa, masa donga itu dulu. Saya ini berdoa kepada Allah. Masa caranya itu berdoa itu gitu loh. Kalau toh misalnya mengakui seperti itu ya dia ya. Doa kan ada etikanya itu. Loh, kalau doa itu kan mohon. Kalau mohon itu kan bukan dia yang memindahkan itu. Nah ini kan tidak, orang menganggap dia bisa memindahkan. Ini urusan hujan Pak ini. Termasuk ya urusan langit. Langit itu Pak meskipun gak dari langit, tapi kan urusan atas. Ya terus sing cilik-cilik Pak sakniki sampeyan. Jelas. Tambah ngelus dodo Pak kita itu melihat peristiwa kemarin itu. Kok iku ya sing ditampilno ngono ya. Mendingan ulama gawe surban sing gede ngoten wae misale ya. Terus bareng donga ya. Kan sik Pak Lo Pak kan meskipun yo gak ngono lah donga tapi enggak itu cek wede. Apa ya? Dan itu jadi perhatian loh Pak itu Pak, sentral itu. Tuh, apalagi ada media sosial itu sampai itu. Ya, itu malis sayati. Wa alamati yahtadia biha, yaitu. Dan apa Pak? Tanda-tanda petunjuk arah dan sebagainya. Jangan buka Pak surat Yunus ayat 5 tadi itu Pak. Jangan lihat itu, dibaca pelan-pelan ya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Sebentar Pak, pelan-pelan. Ayat 5 tadi. Dialah yang menjadikan matahari sebagai cahaya. Ngoten nggih? Sinar. Dan bulan sebagai nur. Wa qaddarahu, dan Allah menetapkan manazila, tempat beredarnya. Lita'lamu, supaya kamu, mereka, kita ini manusia, mengerti. Ada tassinina, bilangan tahun, wal hisab, dan hisab. Bulan kan termasuk bintang Pak, yang paling dekat dengan bumi. Itu diciptakan sebagai petunjuk arah. Kalau bulan diciptakan oleh Allah juga punya fungsi untuk menghitung jumlah hari, perjalanan waktu. Waktu itu kan kehidupan Pak, waktu itu. Waktu itu kehidupan. Itu 5 jam. Ya, hidup kita itu 5 jam.
Nanti kalau sudah 24 jam diberi tanda dengan hari. 24 jam lagi diberi tanda dengan hari. Dan terus begitu diberi tanda dengan bulan. Nanti berganti bulan itu ya berdasarkan perjalanan bulan yang bercahaya itu. Maka dulu pernah kita sampaikan, sesungguhnya hisab itu menjadi semangat di dalam menetapkan dan menentukan waktu. Tuh. Cuma ada hadis terkait dengan ru'yat dalam penetapan awal Ramadan dan awal Syawal, hadis. Nah, hadis ini hadis kontekstual apa hadis tekstual? Itu melihat dengan mata langsung ini urusan ibadah atau urusan sekedar petunjuk, bisa disebut ijtihadiyah dalam kaitan dengan menetapkan satu Ramadan dan satu Syawal. Itu yang jadi problem. Tuh. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia ini kalau menghitung bulan itu dengan hisab. Tapi begitu Ramadan, nah ngaten, bisa berbeda. Nanti tanggal 1 Dzulhijjah itu juga bisa berbeda itu. Karena kalau penetapan yang sekarang hasil hisab, tanggal 1 Syawal itu Syawal, tanggal 1 Dzulhijjah itu ketinggian hilal baru 1 derajat lebih. Tahun kemarin 2 derajat lebih 18 menit saja awal Ramadan bisa berbeda. Kalau sampean melihat di kalender hari libur itu tanggal berapa itu Pak? 9 ya, hari Sabtu ya. Masa 9 toh Pak? Enggak toh. 9 Juli. Bukan Idul Adha itu loh. 9 Juli. Hari Sabtu itu ya. Ah, itu karena ditentukan berdasarkan hisab di mana ngoten nggih. Tanggal 1 itu ditentukan berdasarkan hisab yang ketinggiannya 1 derajat lebih sekian menit. Itu kalau di ru'yat apa mana mendung, gak ketok Pak, itu gak ketok. Potensi berbeda itu bisa ya besar. Sehingga kemungkinan hari raya itu bisa hari Sabtu, bisa hari Ahad. Tapi karena ahli daya ini ikut pemerintah ya insya Allah hari Ahad. Ya Ustaz ya, insya Allah hari Ahad. Jumat prei, minggu ini Ahad. Wayahe sampean ngaji. Ahad kedua. Oke, kalau hisab ya jelas sudah hari Sabtu itu sesuai dengan kalender. Wong kalender itu menggunakan hisab. Tapi kalau ru'yat ya belum ditentukan nanti. Nah inilah di Indonesia itu ya, inilah di dalam beragama seninya itu. Nek bulan liyane gak gawe ru'yat, nek bulan liyane gak gawe gitu. Dan tidak ada bulan Dzulhijjah hadisnya menggunakan ru'yat itu tidak ada. Yang ada itu ya Ramadan dan Syawal kalau itu mau dipegangi berdasarkan hadis. Sing enak iku ya salat Id 2 kali aja oleh double. Oke. Iya. Jadi kan khutbah hari apa ya? Hari Sabtu hari Minggu. Iya itu Pak. Kalau jenengan salat di tempat yang sudah menggunakan hisab ya sudah pasti tanggal 9. Khutbahnya ya itu.
Kalau di tempat yang tidak menggunakan hisab ikut pemerintah, ya kemungkinan besar. Kemungkinan besar itu ya bandingannya Idul Fitri. Karena kemarin hasil hisab tanggal 1 Syawal itu 2 derajat lebih 18. Padahal minimal bisa dilihat itu menurut kesepakatan para ahli ruyat adalah 3 derajat. Lo 2,18 lebih itu loh. Untuk mencapai 3 itu kan juga banyak, Pak. Itu aja masih berbeda. Lo pemana sing 1 lebih, waduh. 1,5 lebih nggak sampai 2 di bawah 2. Siap-siap aja. Ono sing ala sholati Sabtu nek pas ngorok kurban yo Minggu, terserah. Ono sing gak ngono, yes. Monggo lah sampean terserah. Jadi sesungguhnya semangat Quran itu hisab. Karena benda-benda alam itu, benda-benda langit itu digunakan sebagai apa? Sebagai tanda arah juga untuk menghitung ya jumlahnya tahun hari dalam 1 tahun itu. Munculnya ilmu hisab ya di situ itu. Jadi kesimpulannya semangat Quran itu sesungguhnya hisab. Semangat lah. Loh, waktu itu kok belum dilaksanakan. Nah, itu ada hadis sebagai ilat. Karena saat itu ilmunya belum ditemukan. Sehingga disebut dengan bahasa ummi. Kami ini umat yang ummi, belum mampu menulis, belum mampu menghitung, sehingga bulan itu ya terkadang 2,19, terkadang 30. Tapi sekali lagi, ini semua adalah fungsi daripada benda-benda langit bintang. Kalau astrologi itu adalah ilmu hisab dalam rangka untuk memahami fungsinya, itu tidak apa-apa, boleh. Boleh. Meskipun kalau sampean baca di buku yang putih, buku yang putih itu ya itu tentang mempelajari letak peredaran bulan. Nah itu loh. Qatadah menyatakan makruh, sedang Ibnu Uyainah tidak membolehkan. Demikian pula disebutkan oleh Harb dari mereka. Tetapi Imam Ahmad dan Ishaq membolehkan hal tersebut. Nah itu para ulama itu loh mempelajari ilmu itu juga pendapatnya bervariasi oleh opokah. Ini sudah pendapat mempelajari Pak itu. Sekarang ditemukan astrologi itu, di mana di dalamnya ada astronomi, di situ ada ilmu hisab, ada ilmu falaknya di situ. Dalam ilmu fikih. Tuh. Sehingga ketika orang sholat pun juga sudah tidak perlu lagi melihat peredaran matahari, padahal itu petunjuk. Itu petunjuk. Termasuk subuh. Wuyo kangelan saiki subuh. Arepe nonton fajar iki wis muncul apa? Belum. Sampai di fikih itu kan dibahas. Ya apa? Lek ana wong mengira. Kira-kira subuh belum datang, mergo gelapnya luar biasa. Sehingga pagi itu masih makan. Ternyata fajar sudah terbit. Puasa enggak? Batal enggak puasanya? Itu kan dibahas di fikih itu. Atau sebaliknya, dikira sudah maghrib ternyata belum. Bagaimana itu? Loh kok sampai seperti itu?
Ya karena kan dulu masih sulit untuk mengetahui. Sekarang kan ya, sudah ada jam, dan jam itu tidak 1 2. Apalagi media juga membantu kita. Televisi juga iya menyampaikan azan. Kecuali ini nonton jam-jamnya mati gitu. Gak urip-urip. Dikira jam 3 tetapi jam 7. Mulai apa nonton jamnya gak jalan-jalan. Saya jiwala itu. Tapi bagaimanapun kondisi secara umum itu mempermudah kita. Gak sulit seperti dulu. Itu hisab. Hasil hisab semua itu. Maka Ahmad bin Hanbal membolehkan. Tidak apa-apa itu. Meskipun Qatadah meragukan. Kenapa diragukan? Ya jangan sampai terjebak kepada kesyirikan. Karena yang berkembang saat itu bukan ilmunya, mitosnya itu loh. Bintang bisa dikaitkan dengan nasib manusia. Maka ya, riwayat Bukhari mengatakan, faman ta'awwala fiya ghairu dzalika akhta'a. Siapa yang berpikir, menjelaskan, mentakwilkan, memberi pengertian di luar fungsi yang telah disebutkan, bisa keliru dia. Karena keliru bisa jadi kemudian ilmu itu juga mengantarkan orang pada kekeliruan. Oleh karena itu Qatadah berpendapat makruh, tidak boleh itu. Nah itu Pak itu. Nah itu, ini yang perlu dipaham. Jadi sing gak oleh ku sing iku mau, sing menyebabkan orang memahami fungsi astrologi ini di luar fungsinya. Bisa sirik, bisa. Sirik itu gampang. Sirik itu gampang dan sirik itu limit sekali. Tauhid itu perlu perjuangan, tauhid perlu pemahaman, perlu pengertian. La ilaha illallah, la ilaha illallah gampang, kabeh hafal, kabeh iso. Tuh. Nah itu berikutnya itu. Kemudian kalau buku ini hampir sudah selesai Pak ini. Tuh. Adapun, nah ini menjadikan bintang-bintang sebagai tanda baik buruknya nasib seseorang atau meramalkan berbagai peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, maka hal itu merupakan penyimpangan. Lah itu sampean itu. Kalau ramalan cuaca itu ilmu Pak, berdasarkan arah perjalanan dan kecepatan angin. Berarti tidak apa-apa itu. Itu yang dimaksud Imam Ahmad bin Hanbal itu, yaitu yang dimaksud oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu. Adapun yang dimaksud Qatadah kok tidak boleh tadi itu ya karena itu tadi menyimpang dari makna yang sesungguhnya, fungsi yang sesungguhnya itu. Maka hadis berikutnya Abu Musa menuturkan Rasulullah bersabda, ya hadis berikutnya itu ya, ada ya di buku putih itu loh. Salah satun la yadkhulunal jannata. 3 jenis manusia, 3 golongan manusia yang tidak masuk surga. Coba sampean, ancamannya tidak masuk surga. Ya opis kok gak mlebu surga ini. Padahal berusaha untuk memasuki surga. Yang repot itu kalau kemudian ini menjadi pemahaman bukan sesuatu yang menyebabkan halangan masuk surga itu loh Pak. Yang susah begini-begini ini. Ya. Yang pertama mudminul khamri. Orang yang suka minum khamr. Suka itu khamr itu kan nagih Pak.
kayak judi. Istilah khamr itu kalau dikaitkan dengan narkoba ada istilah namanya pecandu. Napa Pak? Pecandu. Pecandu ini kenapa tau? Ya senengane. Nek gak ngono sawake lara kabeh. Akhirnya alasane ge apa? Ge nyemangatno awak. Mohon maaf ini nggih, ndak usah berdebat. Ada orang yang mengatakan, "Aku nek gak ngerokok, lemes awakku." Ya ngene. Nggih ta? Itu pengaruh fisik apa pengaruh psikis Pak itu kira-kira itu? Pengaruh fisik apa pengaruh psikis Pak? Wah aku nek gak rokok gini aku. Itu ya karena kebiasaan tadi itu. Karena apa? Pecandu. Karena pecandu. Ini bukan karena rokok itu haram atau tidak loh Pak. Bukan dalam kerangka itu loh ya. Karena itu diperdebatkan. Di Muhammadiyah itu ada sebutan sampean karena orang Muhammadiyah itu banyak yang merokok juga banyak yang tidak. Yang merokok ikut mazhab Maliki gitu ya. Karena Pak Malik Fajar itu merokok gitu. Kalau yang tidak merokok ikut mazhab Syafi'i. Karena Pak Syafi'i Ma'arif itu tidak merokok itu. Ada guyonan begitu. Mazhab siapa kon? Syafi'i rek awak dhewe gitu. Mazhab siapa? Maliki gitu. Tuh, sampai ada istilah begitu itu. Perdebatan itu loh Pak, guyon aja tuh sampai begitu, guyon aja itu. Itu guyonan kalimat seperti itu. Jenengan kan enggak ada yang rokok ya Pak ya? Ada tak? Oh ada. Di Wage itu mungkin Pak Marlin itu tahu ya, ada orangnya dulu kalau ngerokok itu di sini Pak. Itu tidak lepas Pak. Pokoknya tidak lepas begini, tidak lepas. Wah lepas itu. Apalagi kalau sudah sekak dengan komputer. Wah biar ada komputer. Pokoknya tidak lepas. Lo itu loh Pak bisa hilang karena dia mengatakan beratnya saya luar biasa untuk tidak merokok. Akhirnya setiap saat itu ngemut permen ya Pak. Terus nyamil sampai badannya bertambah. Begitu dia selesai tidak merokok itu bersyukur. Saya jadi nggak enak kalau merokok. Karena kalau tidak merokok tidak enak. Kalau merokok berteman temannya tidak merokok, saya jadi nggak enak. Gitu. Karena saya harus ganggu mereka. Gitu. Itu diperjuangkan. Padahal ini soal rokok wonge duitnya akeh Pak. Sewogi wonge ini sewogi wonge. Amin gawe maca buku ngono lho, sekak sampean gitu. Akhirnya banyak beli buku, Pak. Termasuk kula titipi, gak titip. Sampeyan tuku buku aja siji, aku ya sampeyan tukokno, kepe ana sampeyan takon nang aku iso jawab kata. Akhire tuku buku loro. Barang kata kaji tak pesen sampai di satu kok ta buku iki. Kira-kira durung ono. Saya kata fikih, Pak. Wah, Pak Zueli itu loh. Al-Fiqhu wa Atilatuha itu ya ada 10. Ya sampai anu aja, fotokopi anunya aja. Apa sampulnya. Saya dibelikan itu. Terus pas pulang belum saya paket tuh Pak. Tuku no pekai buku. Gak apa-apa, menen nukono aku jajan tak pangan teh, nukono buku iki tak ajar nang liyane gitu. Ketok ae itu buku kan manfaate. Wah, iki luar biasa ini. Bagi seorang yang setiap saat berhubungan dengan buku, kalau buku diselangno wong, iki padha mek buku ilang. Kecuali sing nyelang itu sangat menghargai. Karena apa? Kadang buku dikelelerno. Kayak barang sing berharga. Kalau sudah enggak terbit, ya enggak ono, Pak. Angel golek buku ngoten. Saya itu pas mengerjakan tesis dulu, Pak. Buku itu cari saya ke Jogja. Ke Jogja itu. Karena yang ada di perpustakaan Jogja. Itu pun enggak boleh difotokopi sama direkturnya. Padahal sekolah ini bawa surat resmi. Tidak boleh, suruh baca. Tetap moro-moro sing pegawai perpustakaan. Jenengan mau apa Pak? Saya mau ini loh, fotokopi buku ini itu, nah, tapi tidak boleh direktur. Gitu sampai ngomong direktur.
Enggak boleh. Ngomong saya aja tak fotokopi. Enggak kawan. Sampai enggak ngomong kan mau saya gitu. Ya nanti saya fotokopikan Pak. Ya saya pas nanti tinggal. Saya pas tinggal sama Pak Jainuddin saya ikut di kosnya Pak Jainuddin. Aku nurut ya turun orang begini gitu. Telek buku itu di Jogja itu. Tidak ada Pak di sini pas waktu itu. Nah itu pentingnya buku itu, terutama buku lama-lama itu. Ya, kalau banyak beredar yang sampean yang buku itu sudah tidak ada Pak ya ini ya. Yang tiga misalnya. Nah iya nggak ada sampean. Ya kalau terbit. Sekarang ini teman-teman itu ya Pak Parni ini cari buku Fiqhus Sunnah kalau ada mungkin bisa dibantu. Jilid 4 itu loh belum menemukan. Fiqhus Sunnah yang jilid 4. Karena belum terbit yang baru. Oke, kalau jilid yang lain ada jilid 4 Pak Fiqhus Sunnah. Barangkali ada senjenengan buku keleleran di mana jangan beli nanti bisa diganti sama teman-teman. Fiqhus Sunnah jilid 4. Pun kita teruskan. Wa musaddiqum bisikhri, ya, dan membenarkan apa? Percaya pada tukang sihir. Nah, panjenengan kembali ke bab sihir itu. Ya, ada hadis itu di mana ilmu nujum yang menggunakan perbintangan untuk meramal nasib manusia itu termasuk sihir. Termasuk sihir. Macam-macam sihir nih loh. Tuh, buku putih halaman 97 bab 25. Buku putih halaman 97 bab 25 itu. Macam-macam sihir. Kan udah pernah kita bahas ya. Oke. Sebab sihir itu yang kita paham itu yang berakibat jelek kan gitu kan. Padahal ada macamnya. Ini tuh hadis nomor 2 Ibnu Abbas menuturkan Rasulullah bersabda, manik tabasa su'batam minan nujumi faqadik tabasa su'batam minas sihri. Barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Zada ma zada, semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula kesalahannya dan dosanya. Itu ya ilmu nujum yang termasuk kategori sihir. Yang termasuk digunakan tidak pada pengertian dan pemahaman fungsinya tadi itu. Apa? Digunakan meramal nasib manusia. Berarti kalau kita yang di Quran-Quran ilmu perbintangan ya bodoh Pak. Bintang apa ya Pak niku Pak? Biasa ya Pak? Bintang apa Pak niku biasa? Sing tenggene Quran-Quran niku lho biasane napa? Bintang. Wah, ngaten niku sampean itu. Iya. Bintang Arius masuk surga. Lah wong gak mukmin kok masuk surga. Oh, masuk surga itu orang beriman dan beramal soleh kok. Itu berkembang karena fasilitas itu pengembangan medianya itu banyak Pak itu. Dan terus terang mitos-mitos itu sangat berpengaruh loh dalam keyakinan kita itu. Kalau kita gak kuat, gak kokoh itu keyakinan kita itu. Apalagi di era seperti sekarang, zamannya maju, tapi kadang keyakinannya itu sangat jahiliyah kita itu gitu. Itu. Oke. Jadi 3 yang tidak masuk surga itu yang pertama mudminul khamri, pecandu khamr. Yang nomor 2 apa? Membenarkan tukang sihir, dalam hal ini adalah ahli nujum. Tuh, sihir dan khamr itu nanti dibahas sama insyaallah sudah tahu tuh khamr. Khamr itu kan ibunya kejahatan. Sampai ada sebuah gambaran dalam sebuah riwayat, tidak tahu sampai tidaknya, ada orang ya diperbolehkan melakukan dosa dengan 3 pilihan. Berzina, membunuh orang, minum minuman khamar. Dia nggak mau berzina karena zina itu menganiaya orang,
tidak mau membunuh orang karena itu berarti tidak memberikan hak hidup. Dia merasa tidak akan melakukan kejahatan apapun kecuali untuk dirinya sendiri. Dia pilih minuman keras. Itu Pak. Setelah ia minum minuman keras, malah perempuan yang tadi dizinai dan orang yang tadi tidak dibunuh Pak. Itu kemudian ya dikatakan yang namanya khamr itu ibunya kejahatan. Dia bisa melakukan kejahatan apapun. Kalau tadi dia milih membunuh, ya cuma membunuh. Kalau dia milih berzina, ya cuma berzina gitu. Tapi karena dia milih minuman keras, maka membunuh, berzina, semuanya dilakukan. Itu kemudian dalam hadis dikatakan sing jenenge ibunya kejahatan itu adalah khamr. Maka khamr itu masuk had. Had itu hukumannya sudah dipastikan di dalam agama, bentuk jumlahnya, dan tidak ada unsur pemaaf. Wah, itu had itu. Dan yang ketiga, waqati'ur rahimi, pemutus hubungan silaturahim. Wah, ini penting aja silaturahim. Ini gangguannya besar silaturahim di antara kita. Sebab berselisih, apalagi kadang-kadang berselisih paham itu bisa menyebabkan putusnya silaturahim. Itu ada dua, kita harus paham silah itu apa, rahim itu apa. Silah itu ada hubungannya dengan sholat, Pak. Makanya menggunakan kata sol. Jadi silah itu hubungan yang sangat kuat, ikatan batin yang sangat kuat. Sholat itu ya ikatan batin yang sangat kuat antara Allah dengan Allah, antara manusia dengan Allah itu. Silah itu seperti itu. Maka silaturahim itu tidak gampang sesungguhnya, karena ada tiga istilah itu. Ada qati'u, ada al-mukafi'u, ada al-wasilu. Al-wasilu itu orang yang benar-benar silaturahim. Kalau al-mukafi'u itu silaturahim yang sering ya kita laksanakan, itu masuk kategori al-mukafi'u. Orang yang mampu menyambung hubungan baik dengan orang yang telah menyambung hubungan baik dengan dirinya, itu al-mukafi'u. Kalau al-qati'u itu memang orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Nah, silaturahim itu sering dimaknai dengan keluarga. Tapi sesungguhnya kayak apa silaturahim itu? Kalau panjenengan pakai ayat ya surat An-Nisa ayat 1, itu justru itu antara lain ayat tentang silaturahim. Dimulai ya ayyuhan nas di situ, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Dan masih banyak ayat yang lain itu. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum, bukan menyebut Allah di situ. Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Kan gitu kan? Kemudian wa batsa minhum rijalan katsira wa nisa. Baru ayat itu memberi penegasan wattaqullah di situ. Alladzi tasaaluna. Diteruskan wal arham. Nah, di situ ada wal arham. Itu juga bisa ayat tentang pernikahan, ayat tentang silaturahim. Karena itu kalau Nabi berkhutbah, terutama khutbah nikah, itu ya ayat itu selalu dibaca. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu dibaca. Terus ayat tadi itu terus ditambah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, sampai akhir itu juga dibaca itu. Kalau ada khutbah nikah itu. Dan saya kira itu ya cukup ya. Jadi pertama tadi disampaikan dalam kaitan dengan astrologi ini ya, fungsi dari bintang. Ngaten nggih? Kalau sampai di luar itu keliru nanti, itu nggih. Nah, ngaten nggih, karena itu lalu para ulama memiliki pandangan yang berbeda tadi itu tentang ilmu ini. Tapi dalam realitas ilmu ini manfaatnya besar, sehingga boleh belajar kalau memang sesuai dengan fungsinya.
Ya, ketika tidak sesuai dengan fungsinya, nah masuk kategori syirik itu. Bahkan masuk kategori apa? Sihir. Masuk kategori sihir. Gitu. Sampai di sini bab ini, nanti kita pindah berikutnya. Demikian, kalau tidak ada kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.